Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang telah memberikan kita kesehatan juga kesempatan sehingga kita dapat melakukan kuliah seperti biasanya. Yang terhormat Bu Ella selaku pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Yang terhormat teman-teman semuanya. Baik, di sini saya selaku moderator akan membacakan anggota dari kelompok 6. Yang pertama yaitu dari Ika Alfiana dengan NIM 1808076021 dan saya sendiri Nur Aisyah Borotan dengan NIM 1808076007. Di sini kami akan mempresentasikan tentang laporan hasil wawancara mengenai Panti Asuhan sebagai lembaga pendidikan Islam. Baik, sebelumnya saya akan membacakan latar belakang dari observasi yang kami laksanakan. Panti asuhan merupakan suatu lembaga sosial yang mengasuh anak-anak yang berlatar belakang kurang sempurna dari segi kekeluargaan seperti anak-anak yatim, anak-anak piatu, anak-anak yatim piatu, serta anak fakir miskin. Nah, panti asuhan didirikan untuk membina dan mendidik serta memelihara anak-anak agar mendapat kehidupan yang layak, baik dari segi ekonomi, sosial, dan pendidikan demi masa depan mereka. Panti asuhan merupakan salah satu lembaga perlindungan anak yang berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Pada umumnya, panti asuhan di kota-kota besar mencoba berusaha mengatasi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi pada anak, di mana panti asuhan tersebut menampung anak-anak yang mengalami berbagai permasalahan. Panti asuhan Siti Aisyah, Panyambungan Mandailing Natal ini tempat kami melakukan observasi, berdiri sebagai wadah untuk pemenuhan pendidikan informal bagi anak-anak yang tidak mempunyai ayah atau yatim, tidak mempunyai ibu atau piatu, tidak mempunyai ayah dan ibu atau yatim piatu, anak terlantar, dan anak dari keluarga yang kurang mampu ditampung dalam panti asuhan tersebut. Sebagai keluarga pengganti bagi anak asuh, panti asuhan memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka dan menggantikan peranan keluarga. Panti asuhan juga memiliki tujuan untuk mendidik anak asuh agar menjadi pribadi yang memiliki pengetahuan yang luas, sehingga mampu belajar untuk menjadi individu yang mampu hidup layak, tertib, disiplin, serta mematuhi segala norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan lancar di tengah-tengah masyarakat. Nah, bentuk pemberian pendidikan dapat berupa pendidikan formal dan pendidikan informal. Dalam pemberian pendidikan di panti asuhan untuk anak asuh diharapkan dapat meningkatkan ilmu dan pengetahuan mereka. Selanjutnya, rumusan masalah pada observasi yang kami lakukan yaitu bagaimana peranan pendidikan Islam dalam panti asuhan Siti Aisyah, Panyambungan Mandailing Natal, dan tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan pendidikan Islam dalam panti asuhan Siti Aisyah, Panyambungan Mandailing Natal. Kemudian metode pengumpulan data. Dalam memperoleh data dan informasi, kami menggunakan model wawancara. Selanjutnya, waktu dan tempat. Kegiatan wawancara dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 pukul 15.00 atau jam 3 sore sampai selesai, dan tempat ada di Panti Asuhan Siti Aisyah, Panyambungan Mandailing Natal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Aisyah. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari saudari saya Ika Alfiana. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang visi dan misi Panti Asuhan Siti Aisyah yang berada di Kabupaten Mandailing Natal.
Nah, visinya sendiri di sini menjadikan anak asuh insan yang mulia, yang bertakwa, berilmu, berakhlak karimah, dan mandiri. Selanjutnya yaitu misi. Misi di sini yang pertama, melindungi dan memberikan pelayanan bagi anak yatim piatu, dan anak yang kurang mampu. Yang kedua yaitu memberikan binaan dan pendidikan umum, kejujuran dan keagamaan bagi setiap anak asuh. Yang ketiga yaitu mengasuh anak dengan kekeluargaan, kasih sayang dan melatih membiasakan hidup mandiri. Nah, yang keempat yaitu mendidik anak sesuai dengan perkembangannya. Nah, yang terakhir yaitu menggali, membangun, dan mengembangkan potensi, bakat, dan minat anak asuh dalam menghadapi era teknologi, globalisasi, dan juga persaingan. Pembahasan yang pertama, saya akan membacakan sedikit profil dari narasumber yang saya wawancarai kemarin. Yang pertama, nama dari ibu ini yaitu Bu Nuria, tempat tanggal lahir Padang Sidituan 15 Juni 1969. Nah, alamat tempat tinggal sekarang itu di Jalan Lintas Timur Panjungan, bertepatan di Panti Asuhan Siti Aisyah. Anak dari ibu ini satu pria dan juga satu wanita. Nah, pekerjaan ibu sekarang yaitu pengurus panti asuhan dan keteringan untuk kedinasan. Status ibu di sini sudah menikah dan lama bekerja di panti asuhan ini yaitu 13 tahun. Selanjutnya yaitu hasil wawancara. Hasil wawancara di sini, Panti Asuhan Siti Aisyah Kabupaten Mandailing Natal atau Madinah merupakan satu-satunya panti asuhan yang dibina oleh pemerintah daerah Madinah sebagai wadah dan lembaga bergerak untuk memberikan perlindungan dan perawatan terhadap anak, serta penerapan pendidikan Islam yang menjadi korban pembelantaran orang tua yang tidak bertanggung jawab atau anak-anak yang tidak memiliki orang tua yang lengkap. Nah, alasan utama berdirinya panti asuhan ini agar semua anak yang tidak memiliki orang tua atau keluarga dapat tumbuh kembang seperti anak pada umumnya, dan pendidikan juga akan berkelanjutan dari jenjang SD, SMP, dan juga SMA. Nah, panti asuhan di sini hadir untuk menjaga, merawat, juga menolong dan melindungi, mengusahakan yang terbaik demi terpenuhinya kebutuhan setiap anak. Setiap anak di sini yang tidak memiliki orang tua atau anak yang berasal dari keluarga ekonomi sangat lemah atau yang kurang mampu, seperti untuk hak hidup dengan terpenuhinya kebutuhan sandang, papan, pangan, serta jaminan kesehatan juga pendidikan Islam yang sewajarnya. Demikian juga pemenuhan kebutuhan akan pendidikan dengan disekolahkannya anak panti asuhan ini sesuai dengan jenjang pendidikan mereka di ruang lingkup wilayah Kabupaten Mandailing Natal atau Madinah sebagai bentuk pelayanan pendidikan anak yang harus dilindungi. Selain itu, anak-anak yang berada di panti asuhan ini juga dibekali dengan skill dan keterampilan khusus untuk melatih kemandirian serta kemandirian para anak. Pembahasannya yang pertama yaitu secara geografis, lokasi panti asuhan di sini itu berada di Panti Asuhan Siti Aisyah di sini beralamat di Jalan Lintas Timur, Kelurahan Dalan Lidang, Kota Pegunungan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Nah, suasana tenang, damai, begitu terasa karena memang lokasi panti asuhan Siti Aisyah ini banyak ditumbuhi oleh pohon yang rindang di kaki gunung yang di bawahnya mengalir sungai irigasi milik Pemkab Madinah atau Mandailing Natal sebagai irigasi pertanian masyarakat di seputar kantor Panjungan. Yang lebih tepatnya di seputar kota Panjungan. Nah, lokasi panti asuhan di sini berada dekat dengan rumah penduduk sekitar sehingga dapat menepis anggapan miring dari sebagian orang yang memandang sinis dan sebelah mata dengan lembaga sosial yang ada. Bahkan sebaliknya, masyarakat sekitar sangat memberikan apresiasi dan dukungan yang besar kepada pihak pengelola dan pengasuh panti asuhan Siti Aisyah Mandailing Natal karena telah hadir sebagai pengayom, pelindung yang turut serta merawat kelompok masyarakat yang terabaikan status sosialnya, baik jadi jenjang pendidikan, perlindungan anak maupun perawatannya. Nah, selain itu juga
Karena memang pengawasan dan pengelolaan ini di bawah Pemkab Madinah melalui UPT atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Pemkab Madinah atau Mandailing Natal untuk dibina dan dipenuhi kebutuhan mereka agar tumbuh kembang menjadi anak yang memiliki keterampilan, kemandirian, dan berakhlakul karimah seperti seyogyanya orang yang berpendidikan. Nah, pembahasan yang terakhir, adapun bentuk perlindungan dan penerapan pendidikan Islam Panti Asuhan Siti Aisyah kepada anak asuhannya dalam dilihat dengan komitmen lembaga dan pemberian hak-hak anak terlantar dan pendidikan Islam seperti hak untuk dirawat, hak untuk dilindungi, hak untuk diayomi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak disertai dengan pembekalan keterampilan guna melatih kemandirian anak yang dipanti. Nah, jumlah anak yang diasuh di Panti Asuhan Siti Aisyah ini sebanyak 50 orang, terdiri dari 22 perempuan, 28 laki-laki. Rentang usia yang berada di Panti Asuhan ini berkisar dari kelas 1 SD hingga 3 SMA, yang mana umurnya kisaran 6 sampai dengan 18 tahun. Semua anak binaan Panti Asuhan Siti Aisyah berasal dari dalam daerah Kabupaten Mandailing Natal atau Madinah. Di sini program pembinaan penerapan pendidikan Islam sangat bagus karena dalam penerapan pendidikan Islam belajar mengaji juga ada. Di sini mereka dari Pemkab Madinah mengutus salah satu orang untuk mengajarkan mereka mengaji dan juga dalam pendidikan keislaman. Banyak juga orang di daerah Mandailing Natal yang mana ketika ada tugas dari kampus dalam masa pandemi sekarang ini, mereka mengambil tema dari Panti Asuhan ini seperti KKL, kerja kuliah Siti Aisyah kepada anak asuhannya dalam dilihat dengan komitmen lembaga dan pemberian hak-hak anak terlantar dan pendidikan Islam seperti hak untuk dirawat, hak untuk dilindungi, hak untuk diayomi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak disertai dengan pembekalan keterampilan guna melatih kemandirian anak yang dipanti. Nah, jumlah anak yang diasuh di Panti Asuhan Siti Aisyah ini sebanyak 50 orang, terdiri dari 22 perempuan, 28 laki-laki. Rentang usia yang berada di Panti Asuhan ini berkisar dari kelas 1 SD hingga 3 SMA, yang mana umurnya kisaran 6 sampai dengan 18 tahun. Semua anak binaan Panti Asuhan Siti Aisyah berasal dari dalam daerah Kabupaten Mandailing Natal atau Madinah. Di sini program pembinaan penerapan pendidikan Islam sangat bagus karena dalam penerapan pendidikan Islam belajar mengaji juga ada. Di sini mereka dari Pemkab Madinah mengutus salah satu orang untuk mengajarkan mereka mengaji dan juga dalam hal-hal yang dapat dilakukan dari kualifikasi pendidikan anak di Panti Asuhan ini yang mengenyam pendidikan di tingkat dasar sampai sekolah menengah atas. Mayoritas anak di Panti Asuhan Siti Aisyah ini merupakan anak yang kehilangan ayah atau yatim, anak yang kehilangan ibu atau piatu, atau anak yang